Gladi perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 ke-75 tahun dilaksanakan sesuai ketentuan Sekretaris Negara untuk mematuhi protokoler kesehatan di halaman kantor Bupati Pinrang dan membatasi peserta upacara. Gladi tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Pinrang, Alimin, bersama para pejabat Eselon II dan para perwira tinggi Polres bersama Dandim 1404 Kabupaten Pinrang. Jumat 14 Agustus 2020. Dalam gladi tersebut, Andi Bau Saweri Gading, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, ditunjuk sebagai Inspektur Upacara pada kegiatan gladi perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Kabak Humas Pemda Pinrang Dr. Romi Manule mengatakan, pada acara gladi yang dilaksanakan di halaman depan kantor Bupati Pinrang, dibagi dalam 3 unsur, yaitu pejabat upacara dari unsur Forkopimda, pelaksana upacara gabungan TNI, Polri, dan Sipil, peserta upacara yang hanya diikuti oleh unsur TNI, Polri, dan ASN. Kami dari bagian Humas Pemda Pinrang harus mengikuti arahan dari Sekretaris Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Dengan peserta yang terbatas dan sesuai protap kesehatan menggunakan masker, sarung tangan, serta tetap jaga jarak pada saat pelaksanaan upacara. Pada hari ini dilaksanakan, hari Jumat ini adalah gladi bersih yang telah dilaksanakan tadi pagi, itu dari 3 unsur, TNI, Polri, dan ASN. Untuk persiapan memasuki upacara hari Senin nanti yang akan dilaksanakan peringatan 17 Agustus tahun 2020. Pelaksanaan gladi bersih ini merupakan evaluasi kita yang pertama. Untuk selanjutnya nanti akan dilaksanakan di tahap kedua gladi bersih yang rencana insya Allah dilaksanakan hari Minggu. Itu tetap dengan mengikuti ketentuan. Jadi ada 3 unsur dalam pelaksanaan gladi ini. Gladi bersih dan gladi kotor dan gladi bersih. Yang pertama itu unsur pejabat upacara, dan yang kedua unsur pelaksana upacara, dan yang ketiga unsur peserta. Kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya upacara peringatan, karena kita tidak melaksanakan upacara detik-detik. Detik-detik itu dilaksanakan secara virtual. Untuk pelaksanaan upacara nantinya itu dengan tetap mengikuti ketentuan dari Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan mengikuti ketentuan protokol kesehatan, yaitu jaga jarak dengan menggunakan masker, sarung tangan. Tapi untuk yang pelaksanaan nantinya itu akan dilanjutkan sampai ke detik-detik proklamasi, itu diikuti secara virtual. Ada tempat yang digunakan, tempat yang disiapkan oleh kami, yaitu untuk pelaksanaan upacara nanti, upacara virtual dilaksanakan di ruang pola. Kita gunakan secara live streaming, dan begitu juga dengan pelaksanaan upacara biasa yang dilaksanakan pada hari Senin nantinya, itu juga dilaksanakan dengan menggunakan live streaming supaya masyarakat seluruh Kabupaten Pinrang bisa menonton. Kemudian untuk 3 pelaksanaan tadi unsur pelaksanaan upacara, yang pertama sesuai dengan ketentuan dari Sekretariat Negara, yang pertama diikuti oleh unsur pejabat yaitu Forkopimda. Kemudian nantinya unsur pelaksana itu terdiri dari Korsik, kemudian dari unsur TNI itu menyiapkan komandan upacara, perwira upacara. Kemudian dari unsur Polri begitu juga. Pelaksanaan pada pagi hari itu komandan upacaranya adalah dari unsur TNI, perwira upacara dari unsur TNI, dan kompinya juga dari TNI. Begitu untuk yang pelaksanaan upacara pada hari sore itu dan komandannya dari polisi, kemudian dari Polri, kemudian perwira upacara dari Polri, dan dankinya juga dari Polri. Itu yang menjadi kesepakatan kita untuk pelaksanaan pada saat upacara pagi itu komandannya tadi perwiranya dari TNI, kemudian dari unsur penurunan bendera pada sore hari itu perwira komandan upacaranya dari unsur Polri. Itu yang menjadi kesepakatan dan ketentuan kita mengikuti petunjuk dari ketentuan dari Sekretariat Negara yang disepakati bersama oleh rapat kita yang dipimpin oleh Wakil Bupati dan Pak Sekda kemarin dalam mempersiapkan upacara hari Senin dan upacara virtual. Jadi ada 2 kegiatan upacara ini. Yang pertama upacara fisik
yaitu upacara yang dilaksanakan pagi penaikan bendera, kemudian upacara fisik penurunan bendera, begitu juga dengan upacara virtual itu juga dilaksanakan pagi detik-detik proklamasi, dan sorenya pada saat menjelang senja itu dilaksanakan upacara penurunan yang mengikuti secara virtual di Istana Negara. Dari kedua acara tersebut ada agenda tambahan pada saat jam 1 siang nanti akan ada acara pemberian remisi umum. Kita mengikuti juga secara virtual oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan nanti dari pihak Lapas Kabupaten Pindrang akan datang ke sini untuk membawa perwakilannya untuk menyerahkan remisi secara simbolik yang diserahkan insya Allah oleh Bupati Pindrang. Nah, kemudian untuk selanjutnya acara tambahannya adalah pemberian penghargaan kepada pemenuhan PBB yang terbaik dari unsur keuangan dari Badan Keuangan Daerah yang akan diserahkan kepada pejabat camat, lurah, lingkungan, desa sampai ke kolektor. Demikian itu susunan rangkaian acara. Jadi yang terlupa lagi agenda yang pertama kali yang akan dilaksanakan juga itu adalah acara renungan suci. Renungan suci tetap dilaksanakan pada saat Minggu malam atau subuh pukul 12.00 di Taman Makam Pahlawan. Dari kesimpulan tadi bisa dikatakan bahwa ada 4 rangkaian acara pokok. Yang pertama renungan suci, yang kedua adalah penurunan bendera secara umum, penaikan bendera secara umum yang dilaksanakan pukul 8 pagi, kemudian upacara virtual penaikan bendera di Istana Negara, kemudian upacara penurunan bendera pukul 5 sore, kemudian upacara virtual penurunan bendera di Istana Negara jam 6 sore. Itu yang menjadi rangkaian utama, rangkaian pokok acara peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ke-75 tahun 2020. Sementara itu pihak pemerintah Kabupaten Pindrang juga akan mengikuti upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan di Istana Negara melalui upacara sistem virtual. Dari Kabupaten Pindrang, Daeng Tojeng mengabarkan.